Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar semuanya? Kalau lihat judulnya pasti kayak kaget mau ngomongin soal fucek boy, or fuck boy, or pack boy atau apalah itu. Yes, bener banget kayak ini kayak fenomena yang sangat-sangat sedang panas-panas dan tren-trennya di mana-mana. Apalagi ada lagu I wanna be the fuckboy. Oh my god, apakah semua pria sekarang adalah golongan itu, Tuhan? Aku gimana kalau ketemu fuckboy? Oh my god. Kita kan jujur nih, jujur banget nih ya. Gue itu sebenarnya udah mulai agak-agak parno pas nonton FTV di salah satu televisi di mana ceritanya sama, kalau nggak cowoknya selingkuh, cowoknya punya istri lagi, atau enggak, aduh nggak ngerti deh. Emang sebegini banget ya? Mungkin ya tujuan dari FTV tersebut adalah agar kita bisa lebih waspada dan bisa lebih bisa lebih ya lihat-lihat lagi lah, nggak langsung percaya begitu ya. Ditambah lagi kemarin video klip atau musik video dari bocah bertiga itu adalah gambaran fuckboy yang nyata di zaman yang sekarang. Wow, di mana fucek boy ini ya, mereka itu menawarkan sesuatu yang sweet kayak martabak ya, manis banget gitu ya. Kalau dia kayak bisa nyesuain gitu, ini karakter perempuannya seperti ini, maka memperlakukannya harus seperti ini dengan karakter yang lucu gemas, dia juga bisa nyatu sama yang cewek yang misalnya gimana, dia juga bisa menyesuaikan. Itulah the real fuckboy ya, dimana dia bisa menyesuaikan di segala situasi. Dan yang berbahayanya adalah perempuan itu telah mengetahui bahwa dia adalah fucek boy or fuck boy, tapi tetap saja percaya. Oh my god, gitu ya ekspresi dan reaksi gue. Dan itu kayak gimana sih, udah tahu tapi tetap aja kayak tetap bisa maafin gitu dan tetap berharap. Oh my god, itu kayaknya tuh sebuah fenomena yang terjadi di sekarang-sekarang ini. Tapi sebenarnya bukan cuma di sekarang-sekarang ini. Fuckboy itu udah ada dari zaman kapan gitu ya, dari zaman angkatan gua sih, angkatan gua. Kalau sekarang kan lebih ke angkatan yang maksudnya kayak yang belasan tahunnya, 17 tahun yang sekarang, kisaran usia segitu yang mengenalnya fuckboy. Tapi kalau gua ya dulu ya kayak gitulah, playboy lah, kan sama aja sebenarnya gitu ya, dari dulu juga tetap ada gitu. Cuman memang sekarang ini namanya jadi lebih keren, tapi tetap fuck, tetap fucek, tetap gak bagus juga sebenarnya maknanya ya. Cuman kenapa gue tertarik buat ngebahas ini, karena emang ini tuh lagi banyak sekali orang-orang yang membuat tema seperti ini, baik dari FTV, baik dari music video. Dan gue menganggap ini sebuah edukasi buat semua perempuan bahwa jangan terlalu mudah percaya pada omongan laki-laki yang selalu manis dan kayaknya bisa selalu menuruti apa yang jadi yang kita mau gitu. Dan ternyata dia sudah memiliki kekasih yang sebenarnya sudah terpilih, tapi dia main-main aja gitu sama yang lain gitu. Emang gila tuh, kagak ada alahnya sama sekali. Nah, gue kebetulan punya saudara cowok dua, kakak gue sama adik gue, anak tengah. Dari kecil sebenarnya gue udah kayak biasa aja sama laki-laki. Maksudnya biasa aja tuh kayak nggak terlalu asing ya, karena gue punya saudara laki-laki, sepupu gue juga dominan laki-laki daripada perempuan. Seharusnya sih gue nggak
perlu ketipu ya seharusnya loh. Heeh. Terus mereka juga punya teman-teman ya, yang juga suka datang ke rumah, kemudian mereka juga suka ceritain, oh si ini padahal udah punya pacar ini tapi ternyata jalan lagi sama orang ini. Itu udah biasa banget sih menurut aku di kalangan cowok-cowok. Memang mencari cowok baik di antara tumpukan cowok-cowok yang gak baik itu susah ya. Tapi akan lebih baik ya tetap positive thinking bahwa lelaki baik itu tetap ada, apalagi kalau kitanya perempuan juga baik ya, maksudnya gak mungkin insya Allah tidak akan ketemu pria-pria yang jahat kalau kitanya juga baik. Tapi kalaupun kita akhirnya bertemu dengan pria-pria yang mungkin fuckboy tadi atau foodsex boy atau playboy, ya mungkin itu adalah salah satu perjalanan hidup kita yang mana kita harus bertemu dengan mereka, belajar sesuatu untuk tidak terulang lagi di masa yang selanjutnya gitu ya. Karena semakin kita hindari biasanya semakin ketemu kan. Jadi fuckboy itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena kadang-kadang mereka itu berbalut soft boy. Nah ini bahaya. Kalau kita udah tahu dia fuckboy terus kita ketipu, itu salah banget ya, kayaknya udah tahu gitu kan tapi tetap aja. Nah ini biasanya yang lebih berbahaya adalah dia kayaknya soft boy fuckboy gitu. Idih, sakit hati bener ya kan. Jadi ya memang itulah fenomena-fenomena yang sedang santer dibicarakan oleh banyak orang. Tapi sebenarnya itu udah ada dari zaman kapan, dan gue udah gak asing sama itu, dan gue udah gak kaget. Jadi kalau sekarang sih sebenarnya tumbuhlah sebuah keinsecurean terhadap mengenal laki-laki atau menjalin hubungan dengan laki-laki. Tapi pada intinya kalau kita menjalankan sesuai dengan rulesnya, insya Allah gak akan terjadi apa-apa. Dan intinya jangan buru-buru guys, karena ingat fuckboy bisa berbalut soft boy ya kan, pura-pura jadi soft tau-tau fuck juga gitu kan. Terus para fuckboy ini umumnya itu bisa jadi apa yang kita mau, karena cuma acting doang ya kan. Terus dia ngomongnya manis biasanya ya, tapi kalau ada indikasi tersebut belum tentu juga jelek. Jadi intinya jangan keburu-buru, tapi biasanya sih begitu. Biasanya gitu ya yang gue temui, kemudian juga pernah gue lihat dari teman-teman abang gue dan adik gue begitu gitu. Mereka tuh semuanya manis, kemudian banyak bicara, banyak memuji, jangan dipercaya terlalu dini lah. Mungkin memang ada juga lelaki baik yang suka muji, tapi biasanya sih kalau mujinya kayak sampai ke langit banget itu harus lebih di riset lagi, kira-kira apa sih tujuan dia muji kita sampai kayak gitu banget gitu. Jadi perempuan itu kan emang kelemahannya kadang-kadang kalau dipuji atau dirayu, karena ada beberapa di antara wanita yang seperti itu. Nah dari sekarang udah ada contohnya di FTV gitu kan, di music video, dan beberapa orang sering juga ngobrol ini. Seharusnya kita sebagai perempuan jangan sampai terjerat begitu ya oleh fenomena cinta fuckboy. Tapi kalau memang terjerat juga ya sabar ya. Jalani sesuai dengan rulesnya lah intinya. Kalau nggak sesuai sama rulesnya udah gitu. Gue juga cuma bisa ngasih tahu doang nih. Kadang-kadang kenapa di diri gue juga suka masih salah. Gue hanya berbagi sesuatu yang kiranya gue tahu, dan mudah-mudahan itu membantu. Tapi tidak semua laki-laki seperti itu. Gue bisa bilang tidak semua laki-laki seperti itu, tapi berapa banyak cowok-cowok yang fuck dan berapa banyak cowok-cowok yang baik gue nggak tahu. Tergantung perjalanan hidup kita ketemu sama siapapun. Tapi mengurangi resiko ketemu sama fuckboy dari sekarang. Jangan terlalu suka dipuji, jangan terlalu suka dirayu, jangan cepat baper, lebih banyak riset, jangan keburu-buru cinta, jangan keburu-buru menjatuhkan hati. Oke, thank you buat lo semua yang mendengarkan gue, dan ternyata lo adalah salah satu dari fuckboy itu, foodsex boy, playboy,
atau apapun itu. Ya, terima kasih sudah mewarnai hidup ini. Tapi yang pasti gue berjuang untuk menghentikan perjuangan lo, fuckboy, dan memberikan sedikit kisi-kisi buat perempuan-perempuan dan buat cewek-cewek yang dengar ini. Ya kalau emang kalian tipe-tipe penyuka fuckboy, ya berarti kalian harus siap mental. Takutnya nanti tiba-tiba diduain terus, aduh tolong ya, aku sakit hati, aku sakit. Nggak mau denger yang kayak gitu. Kalau udah tahu ada fuckboy berarti harus siap mental, harus kuat mental. Tapi kalau nggak mau ketemu sama fuckboy, berarti harus lebih sabar cari cowok yang baik ya. Tapi yang jelas cowok baik tuh ada, dan fuckboy mungkin saja insaf, itu mungkin juga. Tapi mungkin butuh proses ya kalau fuckboy pengen insaf. Karena perjalanannya terus seru ya kan. Ya udah deh kalau kayak gitu. Terima kasih sudah dengerin obrolan gue hari ini. Insyaallah ngalor ngidul ini bakalan ada terus semasa gue punya bahan. Kalau gue gak punya bahan mungkin bukan akan istirahat. Jadi yang pasti gue akan berusaha memberikan obrolan-obrolan yang menarik buat lo semuanya, menemani lo tidur, menemani lo beraktivitas, dan semoga lo semua sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga kebahagiaan kalian, lakukan hal-hal yang baik biar kalian juga dapat kebaikan-kebaikan di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe kalau mau. Kalau kalian merasa ini obrolan yang bermanfaat, kan bisa share. Kalau kalian ngerasa ini bagus dan bisa diapresiasi, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di ngalor ngidul selanjutnya. Thank you, bye bye.